Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi pada video yang kedua ini ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang getaran ya. Kemudian getaran itu nanti kalau dirambatkan dalam sebuah media yang bergerak, maka nanti akan membentuk sebuah pola ya. Tadi ada yang polanya berbentuk puncak dan lembah, ada yang berbentuk seperti rapatan dan renggangan. Nah, sekarang pola yang tadi terbentuk itu oleh getaran itu kita sebut sebagai gelombang. Jadi gelombang itu kita artikan sebagai getaran yang merambat ya. Jadi kalau ada getarannya itu bergerak atau merambat, maka nanti akan membentuk sebuah gelombang. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ini tangan kita getarkan bolak-balik ya. Nanti kan di tali juga bergetar, tapi nanti si getarannya ini dia akan bergerak. Nah, ini arah rambatnya sehingga nanti bentuk pola seperti ini. Ini ada puncak ya, ini ada lembah. Nah, tadi kalau dipegas ini ada yang berbentuk rapatan, nanti ada yang berbentuk renggangan. Jadi ada dua pola lah yang kira-kira akan terbentuk. Pola yang pertama bentuknya seperti ini, gelombangnya ya. Ada puncak, ada lembah. Yang kedua ada pola yang berupa rapatan dan juga renggangan. Ini biasanya pada pegas ya. Kalau ini biasanya pada tali. Nah, sekarang ada berapa sih gelombang itu? Jenis-jenis gelombang itu. Nah, secara umum ada beberapa kategori atau jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ada yang disebut dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatnya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bentuk gelombang yang berbentuk puncak dan lembah ini disebut dengan gelombang transversal. Kenapa? Lihat. Ini kan arah getarnya itu kan naik turun ya, ke atas ke bawah. Nah, ini adalah arah getarnya. Kemudian si gelombang itu kan merambat ke sebelah kanan misalnya atau nanti ke sebelah kiri. Jadi arah getarnya vertikal, arah rambatnya horizontal. Artinya arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Ini yang disebut dengan gelombang transversal. Ciri-cirinya seperti ini. Ada puncak, ada lembah. Nah, ini ya, ini puncak yang di atas, ini lembah yang di bawah. Nah, puncak atau lembah ini nanti disebut sebagai amplitudo. Jadi kalau misalnya kita ukur dari tengah ini ke atas, misalnya tingginya 5 cm, maka amplitudo gelombang ini adalah 5 cm. Kalau yang ke bawah misalnya ini min 5 cm, berarti amplitudonya yang ke bawahnya adalah min 5 cm. Jadi ini adalah puncak dan lembah itu menyatakan amplitudo. Nah, dalam gelombang, kalau dalam getaran kan tadi ada satu getaran ya. Nah, kalau dalam gelombang juga nanti ada satu gelombang. Dalam gelombang transversal, satu gelombang itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Jadi ini. Nah, puncak itu kan dari sini ya dimulainya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut dengan satu gelombang. Misalnya kalau dari sini, dari puncak, satu gelombangnya kemana? Lihat ini setengah, ini setengah gitu ya. Kalau dari sini, berarti sampai sini 1/4, sampai sini setengah, 1/4 tambah 3/2, tambah setengah itu adalah 3/4. Berarti tambah lagi sedikit di sini 1/4. Nah, dari puncak ke puncak itu adalah satu gelombang. Atau dari lembah ke lembah itu juga adalah satu gelombang. Nah, kalau di gambar ini ada berapa gelombang? Kita lihat saja. Ini 1, ini 2, ini setengah. Oh, jadi pada gambar ini ada 2,5 gelombang ya. Nah, seperti itu menentukan satu gelombang. Jadi terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Contohnya adalah gelombang pada tali. Jadi kalau kalian misalnya punya tali kemudian digetarkan ya seperti ini, maka nanti akan membentuk sebuah gelombang. Kemudian gelombang air laut. Kalau misalnya main di laut ada ombak ya. Nah, ombak itu
termasuk gelombang transversal ya. Nanti ada puncak, nanti ada lembah. Jadi kalau misalnya kita naik pakai apa? Di perahu tuh, kalau lihat-lihat kapal-kapal ya di laut, dia itu kan terombang-ambing istilahnya ya. Nah, terombang-ambing itu maksudnya suatu saat dia ada di puncak, suatu saat dia ada di lembah. Kemudian yang termasuk gelombang transversal juga ada yang disebut gelombang elektromagnet. Nah, ini adalah penjelasan tentang gelombang transversal. Nah, yang kedua, jenis gelombang berdasarkan arah rambatan arah getarnya ada yang disebut gelombang longitudinal. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak. Bukan tegak, ini salah ya, harusnya tegak ini dihapus. Gelombang yang arah getarnya sejajar arah rambatnya. Jadi nggak ada kata tegaknya ya. Arah getarnya sejajar arah rambatnya. Nah, seperti ini. Ini kita getarkan kan ke kiri ke kanan ya, horizontal. Nanti si gelombang juga merambat sama. Arah rambatnya itu ke kiri atau ke kanan. Jadi arah getar dengan arah rambatannya itu selalu sama. Ciri-cirinya ada regangan, ada rapatan. Nah, ini ya, regangan itu yang agak renggang, kalau rapatan ini yang agak rapat ya. Nah, satu gelombang yaitu nanti terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Misal, ini kan dari sini ya mulainya rapatan. Berarti ini setengah rapatan, ini setengah gelombang, ini setengah gelombang. Maka satu gelombang itu satu regangan, satu rapatan. Atau kalau misalnya dimulainya dari tengah, berarti dari sini ke sini hanya seperempat. Ini setengah, jadi 3/4. Berarti tambah lagi ke sini seperempat. Jadi kalau dari tengah di sini mulainya sampai sini, atau dari tengah di sini nanti sampai sini. Pokoknya harus terdiri dari satu regangan dan satu rapatan ya. Contohnya ada yang disebut dengan gelombang pada pegas ya. Jadi kalau kalian punya pegas R ya, selinki istilah lainnya, kemudian digetarkan maka akan membentuk gelombang seperti ini. Yang kedua adalah contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu nanti termasuk gelombang longitudinal ya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang gelombang bunyi ini. Nah, itu adalah jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Sekarang, jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Ada yang pertama disebut gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi gelombang ini perlu media supaya dia bisa merambat. Kalau tidak ada medianya, maka dia tidak bisa merambat. Nah, medium merambatnya bisa berupa zat padat ya, bisa berupa zat cair, bisa juga berupa gas. Jadi kalau tidak ada medium merambat ini, maka nanti si gelombangnya tidak bisa merambat. Apa contohnya? Ya, itu tadi gelombang tali, medium merambatnya berupa tali ya atau zat padat. Gelombang bunyi. Nah, bunyi ini nanti bisa mengalir merambat melalui zat padat, bisa ya, melalui zat cair, bisa melalui gas, bisa. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan gelombang elektromagnet. Nah, kalau ini kebalikan gelombang mekanik. Jadi gelombang elektromagnet adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi tidak ada medianya juga, gelombang ini dia bisa merambat. Apa contohnya? Nah, ini contohnya ada yang disebut gelombang radio nanti ya. Ada yang disebut cahaya. Jadi cahaya itu nanti termasuk gelombang ya. Ada yang disebut gelombang mikro. Banyaklah jenis-jenisnya nanti. Ada yang disebut spektrum gelombang elektromagnet. Nah, ini adalah sebagian dari spektrum gelombang elektromagnet. Jadi bedanya hanya ini saja antara mekanik dengan elektromagnet. Nah, untuk elektromagnet juga nanti akan ada pembahasan khusus ya yang membahas tentang gelombang elektromagnet. Nah, untuk penjelasan di video yang kedua ini kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan pada video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.